Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari media. Pada Jumat besok, kami dari Indonesia Bergema akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang merupakan pembangkit kegiatan besar yang akan terjadi dalam konteks kampanye Ganjar Mahfud, yaitu pada tanggal 3 GBK, pada tanggal 4 nanti ada debat, kemudian puncaknya 8, 9, 10 itu akan ada kampanye akbar, dan terakhir nanti di Jawa Tengah. Dalam menyemarakkan, menggelorakan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, diselenggarakanlah suatu kegiatan yang kita harapkan akan menghadirkan banyak masyarakat, juga menghadirkan generasi muda, milenial, Gen Z, untuk kita bersama-sama secara riang gembira menyambut hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Nah, narasumber kita pada siang hari ini yang pertama Mas Arya Lukito dari panitia ketua pelaksana nih boleh dibilang. Kemudian ada abang kita Bang Rudi Kamri, makasih pandangannya nanti kita akan minta tentang kaitannya sama event ini. Kemudian juga ada Mas Didi dan juga ada perwakilan dari anak muda, Penguin. Maju Mbak, silakan Mbak. Kemudian ini ada ketum-ketum relawan yang total mendukung kegiatan ini sebanyak 25 organ relawan. Nah, mungkin kita dengarkan dulu maksud tujuan, isi acara, dan apa sih yang akan terjadi esok hari mulai dari jam 1 sampai jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami para relawan, jadi Indonesia Bergema itu diinisiasikan oleh GUI, Ganjar untuk Indonesia, dan mengajak para relawan untuk membuat suatu event yang bernama Indonesia Bergema, yang seperti telah Pak Mas Laude jelaskan. Jadi acara ini sebenarnya konsepnya hanya hajatan rakyat, gitu. Di mana kita senang-senang, kita berkampanye, memberikan canvassing, dan sebagainya. Nah, rangkaian acara di Indonesia Bergema ini itu ada live music dan DJ, flash mob, terus ada cukur gratis. Terus karena kita di area Bulungan, kita juga mengajak UMKM di sekitar Bulungan. Kita memberikan makan gultik bersama secara gratis kepada masyarakat. Dan gitu ada pembagian kacamata baca, itu ada 1000 kacamata baca. Terus otomatis dengan kafe Ravannya dengan kita memberikan 2000 cup kopi gratis. Serta ada marching band. Dan diisi oleh ada dari Gelora Jaya dan sebagainya. Pokoknya di sana kita mengajak para relawan untuk mengisi panggung yang telah kita siapkan, seperti itu. Dan memang sasaran kami di sini adalah milenial dan Gen Z. Dan kenapa kami ngambil di Bulungan? Itu semacam kalau zaman saya dulu itu Melawai udah trademarknya anak Jakarta, gitu loh. Nah, sekarang karena Melawai sudah jadi satu arah dan sebagainya, akhirnya mereka bergeser ke Bulungan. Apabila Anda ke Bulungan,
itu suasananya ramai sekali, seperti tidak. Jadi kemarin saya ke sana itu weekdays aja jam 2 aja masih ramai di sana, gitu loh. Ya biasalah kayak kalangan anak muda kan, seperti itu. Dan untuk diketahui juga ini yang kedua kami bikin. Yang pertama itu pada saat 30 Desember. Oke. Nah itu opening kami Cafe Ravan. Dan ini adalah Indonesia Bergerak. Saya pikir supaya untuk lebih memeriahkan dan lebih mengajak terutama anak-anak muda untuk memilih Ganjar dan Mahfud. Seperti itulah Pak Lodi. Terima kasih. Selanjutnya saya minta persilakan ke Mas Teguh. Coba supaya bisa jelaskan lebih detail, supaya kita punya gambaran acaranya nih seperti apa, mungkin bisa disampaikan dari depan. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman pers semuanya. Kalau saya dari tim produksinya, kebetulan saya bertanggung jawab untuk produksi dan ngurusin teman-teman relawan yang mau berisi acara. Acara ini nanti secara gambaran kita akan memang menghidupkan suasana di Bulungan supaya lebih hidup aja. Kita akan membagi beberapa area di Bulungan. Kalau di Bulungan itu kalau kita kenal mungkin ada area di belakang SMA 6, area depan Wapres, area depan seberang sananya itu dulu Aquarius lah kalau yang dulu, sama area yang dekat Ayam Bulungan. Ada 4 area itu kemudian kita akan hidupkan di sana untuk dibagi dengan berbagai acara di sana. Ada yang potong rambut gratis di sekitar depan Wapres itu atau di sebelah Sarang Oci lah, di situ ada potong rambut gratis dan bagi-bagi kacamata gratis, kacamata baca terutama. Nanti bisa dites juga mungkin teman-teman yang matanya agak terganggu untuk membaca bisa ke sana. Bisa dapatkan diperiksa sekalian. Ya. Lalu ada DJ booth, kita taruh DJ booth on the street. Jadi kemarin itu kita juga kedatangan dari teman-teman relawan muda, anak-anak yang suka main skateboard atau apa, pengen nongkrong juga di Bulungan, ikutan nongkrong di Bulungan. Makanya kita siapkan untuk Mas Abi, kita siapkan ada satu area buat DJ booth di sekitar bundaran Bulungan itu, di sekitar depan Ayam Bulungan. Itu kita taruh satu DJ booth ya Mas Abi ya. Jadi buat yang bisa nongkrong di situ santai-santai lah, menyambut senja gitu kan, sama anak-anak senja sekarang nongkrong di situ bisa sambil makan gultik. Nah kalau gultik gratisnya kita baru buka setelah maghrib 6:30 karena memang aktivitas teman-teman yang jualan gultik juga baru buka 6:30, jadi baru makan jam segitu. Sebelumnya masih bisa makan tapi bayar sendiri. Oke. Itu kira-kira, lalu setelah maghrib baru acara nanti akan kita fokuskan ke panggung. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan area Bulungan itu belakang SMA 6, jadi kita bisa set panggung di depan SMA 6, lalu area situ jadi full acara akan ada di situ. Ini jujur aja untuk menyusun rundownnya kemarin saya juga agak pusing karena hampir dari seluruh relawan itu ingin menyumbangkan acara. Nah, jadinya kita emang banyak banget pengisi acaranya. Jadi acara sebenarnya kita akan mulai mungkin dari sore sudah kita mulai nih, dari jam 3 sore sudah kita mulai. Itu tapi kebanyakan masih santai, mungkin akustikan, musik ada. Sumbangan juga dari rekan-rekan KPJ yang emang tinggal di situ, emang hidupnya di Bulungan, mereka juga akan menyumbangkan acara di situ dari komunitas pantomim, puisi. Lalu banyak lagi kalau dari lawan kita akan kehadiran, ada yang datang, ada marching band datang, ada flash mob juga nanti dari teman-teman relawan. Lalu ada kalau di musiknya ada dari Gelora Jaya, ada Kanisius, akustik Kanisius, akustik Garangan, lalu ada dari Groove Box Story dan teman-teman DJ Mas Abi siapa aja Mas? Mbak Yuni, Yuli, Abi, Glenn Primahwa. Itu mungkin nanti kalau teman-teman sudah dapat press release-nya, ada di press release juga namanya.
Semuanya mungkin lebih lengkap di situ, map juga ada di situ. Mungkin akan ada penyesuaian sedikit nanti dengan map yang itu, tapi secara garis besar tidak ada perubahan yang signifikan. Secara rundown juga tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin ya ada selip-selipan dikit lah kalau ada tamu-tamu kehormatan tidak. Mungkin itu dari acara. Selanjutnya kalau jika ada yang perlu ditanyakan ya silakan, monggo. Oke, terima kasih. Ya, jadi pada hari Jumat sore besok sampai jam 11 malam kita harapkan masyarakat Jakarta bisa kumpul di Bulungan ya. Utamanya teman-teman dari generasi muda, tapi kita perlu tanya juga nih kira-kira tujuannya apa nih Mas Arya kegiatan ini dilaksanakan. Silakan. Terima kasih Mas. Oke, tujuannya adalah itu meningkatkan minat kalangan muda untuk berpartisipasi secara aktif pada pemilu 2024 agar mereka siap datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dan mengkawal proses perhitungannya. Itu tujuan pertama kami. Yang kedua, semakin mengenalkan pribadi dan rekam jejak pasangan nomor 3 yaitu calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Muhammad Mahmudin. Dan mengenalkan program Ganjar Mahfud untuk Indonesia 2024-2029. Presiden Rakyat, Pembela Rakyat. Itu tujuannya kami membuat ini. Ya. Makasih Mas. Dan salah satu yang akan meramaikan nih ada grup Penguin. Mana grup Penguin? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu nih anak-anak muda nih. Mereka akan menjadi wakil paling banyak, ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan dulu, biar kita eventnya total dulu. Habis ini kita minta Pak Rudi. Oh, ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ini, kenapa harus ada penguin gitu kan awalnya itu. Sebenarnya penguin tuh punya banyak filosofis. Kalau misalnya kita tahu kemarin tuh ada namanya Tim Penguin Nasional. Sebenarnya kalau di teman-teman tahu di X itu ada kelompok kaum muda yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim Penguin Nasional. Tim Penguin itu sebagai artikulasi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh publik secara organik. Lalu kita coba kumpulkan, oh ternyata banyak yang suka penguin nih. Menjadi suatu artikulasi kaum muda dalam menyuarakan keresahan maupun kesukaannya terhadap Ganjar gitu. Nah, kenapa harus penguin gitu kan? Secara filosofis sebenarnya penguin tuh secara perilaku kehidupan tuh saling bergotong royong. Itu sebenarnya karena satu nilai inline dengan apa yang menjadi visi utama ataupun nilai utama dari Pak Ganjar Mahfud itu sendiri, sebenarnya gotong royong. Yang kedua sebenarnya seperti lagu yang kemarin kita saksikan Salam Metal itu ada satu kata kunci menarik namanya revolusi cinta. Di tengah-tengah kondisi hari ini, kenapa kita harus mengeluarkan kata kasih dan cinta itu jadi satu hal yang penting. Maka misi yang mau kami lakukan adalah menyebarkan cinta dan kasih sebagai bentuk pemilu yang riang gembira. Kalau kata teman-teman yang ada kaum muda yang ada di publik hari ini, gitu. Yang ketiga, kehadiran kita akan hadir juga teman-teman. Nanti jangan lupa juga datang ke Bulungan juga. Kita akan juga ikut untuk bergerak bersama, membersihkan sampah, ikut andil dalam kegiatan gitu, dan menyebarkan tadi cinta dan kasih seperti kata kunci yang revolusi cinta tadi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, dan saya mengundang untuk teman-teman yang memang tertarik dan suka terhadap penguin. Nah, ini kita bisa join bersama-sama, bergerak bersama, dan juga ya jangan pernah takut untuk bilang saya adalah Thomas dan saya adalah Ganjar. Jadi saya akan bergerak bersama Ganjar. Jangan pernah takut, jangan pernah kecil hati mendukung Ganjar gitu. Sebagai kaum muda kita harus tetap bangga. Mungkin seperti itu sih kalau dari Tim Penguin Nasional gitu. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Nah, penutupnya nih, gongnya nih. Kita sangat mengenal Mas Rudi, tentu
lewat podcast-podcastnya kita banyak terpengaruh untuk memiliki pandangan terbaik untuk Indonesia. Nah, kita harapkan bisa kita dapatkan pencerahan signifikasi acara ini dalam perannya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Mas Laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini kami yang di depan ini bukan VVIP. VVIP yang di belakang sebetulnya. Ini mengawasi kami supaya kalau salah kami dipukul dari belakang. Jadi jangan salah memaknai mereka ini bos-bos kita malah. Teman-teman media yang saya hormati, saya hanya ingin membuat perspektif bahwa Indonesia bergema ini adalah niat kita untuk menggemakan salam 3 jari. Karena salam 3 jari ini mungkin kalau Anda semua pernah nonton film The Hunger Games, itu adalah salam kemenangan, salam kemerdekaan, dan salam demokrasi. Di berbagai negara salam 3 jari itu sebagai salam demokrasi. Nah, untuk pasangan Ganjar Mahfud ini, salam 3 jari mempunyai makna. Yang pertama adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, taat terhadap hukum dan konstitusi. Yang ketiga, setia kepada rakyat. Ini makna salam 3 jari. Nah, acara tanggal 2 besok adalah menggemakan salam 3 jari, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sinergi rakyat bersama para relawan untuk memenangkan demokrasi. Bagi kami, perjuangan kami bukan sekedar memenangkan Ganjar dan Mahfud. Yang kami menangkan adalah akal sehat, nurani, dan kita memperjuangkan demokrasi di Indonesia yang sempat dirusak oleh beberapa kelompok tertentu. Ini perjuangan kita. Dan menurut kami, menurut keyakinan kami, yang bisa menjaga Indonesia hanya Ganjar dan Mahfud. Itu saja. Jadi itu makna dari gerakan ini. Ini merupakan warming up dari kegiatan besar yang akan dilakukan tanggal 3 Februari tahun 2024 di Gelora Bung Karno. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman media sudah tahu hambatannya luar biasa, banyak boikot di sana sini, bis-bis kita yang sudah kita DP-kan banyak dibatalkan, dan kemarin beredar luas di WA Group bahwa seolah-olah ini akan dibatalkan begitu ya, itu hoax ya, bahwa kita tetap dalam schedule kita tanggal 3 jam 3 sore itu adalah rapat akbar dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di situ ada slang, di situ ada berbagai tokoh-tokoh besar, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ada beberapa jenderal purnawirawan bintang 4, ada ribuan purnawirawan tinggi yang kita hadirkan, termasuk relawan. Kita targetkan 150.000 itu tumpak blek di GBK. Dan acara besok Indonesia Bergema ini adalah menggemakan acara akbar itu tanggal 3 dan tanggal 10. Dan tanggal 10 itu adalah gongnya di Solo. Setelah di Solo kita akan long march ke Semarang. Itu target kita 1 sampai 2 juta masyarakat terlibat di sana. Kami ingin memberikan pesan kepada Indonesia bahwa rakyat tidak bisa diintimidasi. Rakyat harus melawan semua ketidakadilan. Dan simbol 3 jari ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, kezaliman, dan kami tetap teguh menjaga salam 3 jari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa teman-teman di belakang ini VVIP semua, jadi kita perlu juga minta mereka untuk mengenalkan nama dan organnya, mungkin juga sedikit motivasinya kenapa sih sampai mau ikutan acara ini. Silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Saya dari Garis dengan Tonggo. Kenapa kita ikut rangkaian bergema ini, Indonesia Bergema, karena kami yakin bahwa kita tidak bisa diam lagi. Bahwa kita di sini mau bahwa rakyat Indonesia sadar, rakyat Indonesia mandiri untuk menentukan pilihannya. Tidak terpengaruh oleh intimidasi ataupun tekanan dari orang-orang yang memang tidak
melakukan amanahnya, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kami berharap dengan Indonesia Bergema ini, peran masyarakat, peran relawan, peran semua segmentasi yang ada di Indonesia ini bergerak, maupun komunitas sepeda, komunitas motor, dan komunitas lain untuk bergerak untuk menentukan arah demokrasi kita, memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi pemimpin di 2024. Itu saja. Oke, mungkin minta nama salah satu aja. Ya, silakan. Nama saya Vivi Safitri, saya dari Perempuan Tangguh Ganjar. Saya mewakili 19 ketum organ Ganjar Mahfud dalam Perempuan Tangguh Ganjar. Terima kasih. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama adalah Ganjar untuk Indonesia, Mata Ganjar, tim A Bravo, Ganjar Mahfud, Ganjaris Asli, Kerapu, Koncok Rambut Putih, Ganjaran Kita, nih Mas Didi ya Mas Didi. Kemudian Pijar, Perempuan Indonesia Pilih Ganjar, Ganjaris, Barabaja, ASJB, Alumni Sekolah Jakarta Bersatu, GWJ, Garda Wajib Jaga Negeri, RGB, Rencang Ganjar Bersatu, Garis, Garda Relawan Indonesia Semesta, Sejalur, Sejalan dan Akur, Garang, Ganjar Menang, GMSB, Ganjar Mahfud, Sahabat Bulungan, Alumni SMA, Jaringan Bersama Indonesia, Spartan, Santri Spartan, Akarkan Kemenangan, Indonesia Berani, Brigade Nasional, Gowes Ganjar, Sinergi Indonesia Maju, Sembari Semangat Baru Indonesia untuk Ganjar Pranowo, dan terakhir Kibar Indonesia dan Kita Bisa, alumni dari SMA 55 ya. Mas Budi, Mas Ya, saya mau nambahkan sedikit. Silakan. Teman-teman media yang dikatakan oleh Mas Budi, organ-organ relawan ini yang berkontribusi yang sebagai IO pelaksana ini. Tapi kita juga mengundang seluruh relawan Ganjar dan Mahfud. Ada sekian 4.000 lebih organ relawan akan kita undang di situ, dan yang terdaftar sekitar 2.000-an lebih ya di DPN, tapi yang itu ada 4.000 kita undang semuanya, rakyat kita undang, dan ini adalah sinergi rakyat untuk memenangkan akal sehat dan nurani, yaitu melalui Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu saja. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum tutup Mas Didi minta tolong sepatah dua patah kata. Ya, siap Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Budiono, Ketua Umum Ganjaran Kita. Kami bersama-sama dengan organ-organ yang tadi disebutkan dan organ lainnya, kita selalu bergerak untuk terutama untuk memeriahkan Jakarta. Kemarin kita juga dengan Cafe Ravan di Bulungan, ya Mas Anco ya dari gue, kita harus selalu memeriahkan, dan kita memang sengaja menyerang khususnya Jakarta Selatan, karena Jakarta Selatan ini harus dibangkitkan. Jadi mudah-mudahan acara besok lebih meriah dari yang pertama kemarin, dan saya harapkan pada kesempatan ini semua masyarakat Jakarta untuk hadir, nikmati Gultik gratis, main dengan Penguin, ada marching band dan lain-lainnya. Mohon semua warga Jakarta kita turun di Bulungan, kita meriahkan, kita bikin pecah Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didi. Ya, teman-teman, demikianlah press conference yang kita adakan sore hari ini. Jika ada doorstop, kita persilakan setelah acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanan Mas.
tadi ada ya Ganjar Mahfud. Ayo masuk Lidi. Ya. Kita ya, Ganjar Mahfud menang 3 kali ya. Menang. Oke. Ganjar Mahfud menang. Mantap. Silakan. Oh. Ganjar Mahfud menangnya begini. Ya, boleh. Ya. Oke. Ganjar Mahfud Menang. Tapi ada satu lagi yel menarik dari Mas Guntur ini. Hura. Hura itu artinya kebebasan. Oke, siap. Nah, itu harus kita suarakan terus. Hura itu artinya kebebasan dan kemenangan. Makanya ada yang namanya hura riyah, itu adalah orang yang menang. Sukanya. Jadi oke ya. Ganjar Mahfud. Hura. Mantap. Katanya ada pertanyaan, silakan. Bentar Mas Didi. Mungkin ada pertanyaan. Siap. Ya. Kan kemarin mau itu bikin acara juga tuh sampai karena kami di medsos sama di sini ada tapi khusus Gimana Mbak Mas ulangi? ya. Ini kemarin kan viral di medsos 02 bikin acara sepi banget gitu kan. Ada nggak ketakutan juga seperti itu atau ada strategi khusus terkait itu? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab Mas Budi bahwa kami tidak ingin mengomentari sepinya semua acara 02 sih. Itu bukan ranah kami ya. Tapi karena berdasarkan pengalaman kami membuat event-event beberapa kali, kok tidak pernah sepi ya. Gitu. Jadi kami optimis sekali semua acaranya akan berjalan dengan baik. Dan apalagi ada teman-teman relawan ini akan menggerakkan massa dengan berbagai kegiatan ya. Mbak bayangkan aja untuk tanggal 3 itu, ini saya buka saja karena sudah dibuka oleh Mas Adian, kita berusaha disabotase, kita dihambat. Itu tidak membuat kita menyerah. Itu kita masyarakat pintar, Mak. Masyarakat pintar itu milih Ganjar, gitu loh. Kalau kita tidak pernah takut, makanya pilih Mahfud MD. Itu kami. Jadi kita pintar pilih Ganjar, kita tidak pernah takut pilih Mahfud. Jadi itu. Jadi untuk acara sepinya 02, mohon maaf saya tidak berkomentar, Mbak. Ya, saya prihatin juga sih, tapi nggak komentar lah. Izin mau nambahin dikit, Pak Rudi. Tapi saya nggak komentarin 02 Kuspi juga, saya mau ngomongin soal ramenya aja acara ini. Kemarin antusiasnya banyak yang emang pengen hadir, sampai tadi juga kita akhirnya baru tadi malam lah kita mendapat konfirmasi bahwa Mbak Ida Arimurti dan Joe Project Pop itu ingin ikutan jadi MC di acara kita. Jadi ya paling nggak itu menggambarkan seberapa antusiasnya dari teman-teman untuk ikut acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama masalah teman-teman saya yang kena musibah, termasuk saya sendiri gitu ya. Artinya ini kami menyikapi itu sebagai risiko atau konsekuensi dari perjuangan kami gitu loh. Dan kami sangat bersyukur bahwa teman-teman di TPN, terutama di Kedeputian Hukum sangat mensupport kita gitu. Dan kita mempunyai suara yang tunggal, Mas, bahwa kita tahu masyarakat itu cerdas. Mana itu yang benar-benar masuk dalam unsur pidana, mana yang ada kriminalisasinya, kita tahu gitu. Jadi seperti kasus Palti, seperti kasus Aiman dan sebagainya, kita tahu, kita pilih. Dan saya mempunyai keyakinan aparat penegak hukum kita, terutama Polri, itu masih banyak yang tegak lurus pada hati nurani dan peraturan, Mas. Itu satu. Oke, yang kedua untuk masalah debat tanggal 4 itu debat terakhir, ini masalah kebijakan publik dan sebagainya. Mohon maaf, saya bukan dalam tim itu, tapi saya bisa memprediksi, Pak.
secara kualitas Mas tahulah pas Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Pak Anies gitu loh. Apalagi seorang Ganjar Pranowo, dia mempunyai rekam jejak pernah 10 tahun di legislatif gitu, kemudian 10 tahun di eksekutif sebagai gubernur. Jadi sangat fluent dan sangat ngelontok untuk bicara tentang kebijakan publik. Jadi apalagi dia mempunyai kemampuan narasi publik yang baik, jadi kami sangat optimis Mas, sangat optimis bahwa debat nanti 03 akan leading lagi seperti yang dulu-dulu. Teman-teman izin, tolong pertanyaan yang terakhir ini adalah separate information dari event kami ya. Terima kasih. Mbak Judit. Saya rasa cukup ya. Ada lagi? Mbak mau nanya ke saya? Enggak ya kan? Silakan ditantangin tuh kalau mau ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya tentang event tentunya. Kalau ada yang lain yang tidak terkait event nggak apa-apa, tapi itu tetap kita harus suarakan. Ya silakan. Sorry Pak, penasaran aja di keputusan KPU soal kampanye itu kan kampanye akbar terakhirnya Paslon 03 itu tanggal 8 kalau saya di GBK. Ini yang tanggal 3 ini maksudnya mengganti tanggal 8 atau gimana sih Pak? Mohon maaf memang ada pergeseran waktu. Ya karena ada ini masalah perizinan dan sebagainya dan kita mempunyai strategi jadi tanggal 3 yang rencana tanggal 9 kita geser ke tanggal 3, kemudian yang kita tanggal 9 juga ada acara di Jawa Tengah, puncaknya di Jawa Tengah di Solo dan Semarang. Jadi kampanye final dan puncaknya di Jawa Tengah ya Pak? Iya, Solo dan Semarang, itu saja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih, selamat sore, saya tunggu tanggal 2 Februari di Bulungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.